Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa solo leveling Ragnarok chapter 30 sampai chapter 31. Di mana kita akan diperlihatkan Jinwoo yang dikenal sebagai sosok kegelapan yang menghadang pasukan dewa. Dan kita juga diperlihatkan dungeon break yang telah disebabkan oleh Apostle of Itarim. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Suho telah berhasil merekrut Amut dan membawanya pergi ke dalam Shadow Dungeon. Tapi meskipun begitu, rantai yang mengikat Amut masih belum terputus dan membuat Amut tak bisa meninggalkan Shadow Dungeon. Karena Suho gagal melepaskan segelnya, Suho merasa bahwa ia gagal menepati janjinya. Namun Amut mengatakan bahwa Suho tak perlu mengkhawatirkannya. Lagi pula janjimu hanya sebatas membawaku keluar dari makam itu. Karena sekarang rantainya terburai begini, pergerakanku jadi lebih leluasa dibanding di makam yang sempit itu. Amut kemudian menenteng Suho dan membawanya pergi ke atas atap gedung di sana. Setelah mereka sampai di atap gedung, Amut kemudian melepaskan Suho dan menatap langit. Ia berkata, "Aku akhirnya bisa merasakan sensasi dunia asli di sini. Sesuai janjiku, aku akan mengikutimu, Monarch muda." Mendengar itu, Suho pun tersenyum. Shin kemudian kembali ke tempat Suho yang berada di bandara di negara Mesir. Setelah memberikan ucapan perpisahan dengan Ryosing, Suho kemudian menaiki pesawatnya untuk kembali ke Korea. Dalam hati Suho berkata, "Setelah mengalahkan bos dungeon dan menyelesaikan quest darurat, sepertinya levelku sudah naik sebanyak 7 kali. Beru, menurutmu apa rank hunterku yang sekarang kalau dilihat dari level kekuatanku?" Beru menjawab, "Sepertinya Anda berada di level hunter rank A, Monarch muda." Mendengar itu, Suho memasang tatapan tajam dan berkata, "Sepertinya aku sudah siap. Mari kita mulai menyerang Lee Min-sung dan Apostle of Itarim." Shin kemudian berpindah ke markas guild aliansi yang ada di Korea. Di sana terlihat para anggota guild yang sedang membicarakan perkembangan pesat yang mereka capai. Mereka berkata, "Sepertinya guild kita sudah berkembang pesat. Dulu kita hanya guild rank C yang diremehkan, tapi sekarang kita bisa mengambil hak atas guild rank B di Incheon. Bahkan kita bisa pindah ke kantor guild baru dan mewah begini. Ini semua berkat Stardust. Dengan adanya Stardust, kita yang dulunya hanya bisa menyelesaikan gate rank C, sekarang bisa menyelesaikan gate rank B dengan mudah. Sekarang Stardust bisa didapatkan dengan mudah di pasar gelap. Siapapun membuatnya, dia benar-benar penyelamat bagi hunter seperti kita." Mendengar obrolan itu, seorang hunter rank B yang bernama Kim Seong-so sedikit penasaran dengan apa itu Stardust. Karena ia belum pernah mencoba Stardust, ia kemudian bertanya kepada rekannya, "Apa efek Stardust benar-benar sehebat itu? Aku merasa tidak nyaman dengan barang itu." Rekannya menjawab, "Hei Seong-so, kau itu selalu menjadi hunter rank B, jadi kau tidak akan paham perasaan hunter peringkat rendah seperti kami." Seong-so berkata, "Tapi ku dengar asosiasi hunter sedang mempertimbangkan pelarangan penggunaan Stardust." Mendengar itu, mereka pun sedikit kesal dan bertanya-tanya kenapa asosiasi melakukan itu. Padahal Stardust tidak memiliki efek samping apapun pada penggunanya. Bahkan Stardust sangat membantu para hunter untuk menyelesaikan banyak gate sekaligus. Ini sangat menjengkelkan. Di saat mereka sedang membicarakan itu, tiba-tiba beberapa orang datang ke ruangan mereka. Dan ternyata itu adalah bocah berambut putih yang merupakan Apostle of Itarim yang datang bersama dengan kedua pengikutnya. Bocah itu berkata, "Jadi inikah guild aliansi? Mereka adalah guild yang memiliki hak atas gate yang muncul di Incheon." Melihat seseorang yang datang, Seong-so kemudian mendekati bocah itu dan berkata, "Hoi bocah, ini adalah markas guild aliansi. Apa urusanmu di sini?" Bocah itu menjawab, "Serahkan gate-nya." "Hah?
Dan tentunya, Seongso sedikit bingung dengan bocah tersebut. Dan pada saat itulah, bocah itu pun langsung mengendalikan semua orang yang ada di ruangan ini dan berkata, "Kubilang, serahkan gate-nya." Dan tiba-tiba, seorang hunter dari guild aliansi mulai menunduk dan menjawab, "Sesuai permintaanmu, Tuan." Melihat seniornya yang bertingkah aneh, Seongso sangat bingung dan bertanya-tanya kenapa semuanya tiba-tiba berdiri dan bertingkah aneh. Apa-apaan ini? Melihat ada seseorang yang tidak tunduk dalam kendalinya, bocah itu berkata, "Tak sangka ada hunter yang belum menggunakan Stardust di antara mereka. Ini pas sekali." Bocah itu kemudian memberikan perintah kepada semua orang dalam kendalinya agar mereka tidak menggunakan penglihatan dan pendengaran mereka. Dan tentunya mereka pun menuruti perintah bocah tersebut. Seongso masih tak percaya dan berkata, "Kenapa mereka mendengarkan bocah ini?" Bocah itu kemudian duduk di meja dan berkata, "Dengarkan aku. Absolut ingin mengambil kepemilikan atas bumi tanpa Tuhan ini. Aku datang ke bumi untuk memenuhi tujuan itu. Tapi setelah tiba di sini, aku mulai bertanya-tanya. Kalian seharusnya ada untuk menjalankan keinginan penguasa kalian, tapi kalian para manusia malah bergerak dengan tujuan berbeda." Seongso kemudian menodongkan pedangnya dan berkata, "Apa yang kau bicarakan? Cepat kembalikan para seniorku menjadi normal. Apa kalian ini semacam kultus atau sejenisnya?" "Hah? Kultus katamu? Apa kau baru saja menghina absolut?" Bocah itu kemudian mengeluarkan aura mengerikan dan mulai mengeruskan daggernya. Sedangkan di satu sisi, Seongso kemudian melepaskan tebasannya ke arah bocah itu. Akan tetapi, bocah itu bergerak lebih cepat dan langsung menebas Seongso dengan daggernya. Pedang Seongso yang pahat itu pun terlempar dan menancap di kepala salah satu seniornya. Alhasil, tubuh Seongso kini telah terbelah menjadi dua bagian. Bocah itu berkata, "Semuanya, kalian diizinkan untuk kembali mendengar dan melihat. Cepat urus situasi di hadapan kalian ini." Ketika bocah itu keluar dari ruangan, beberapa orang mulai berdatangan ke lokasi keributan. Mereka berkata, "Keributan apa ini? Apa ada hunter yang hilang kendali?" Bocah itu kemudian melewati kedua orang itu dan berkata, "Lupakan semua yang kalian lihat." Seketika itu juga, kedua orang itu pun langsung mematuhi perintah bocah tersebut. Singkat cerita, bocah itu dan para pengikutnya kini telah mengambil alih gate rank B milik guild aliansi yang ada di Incheon. Bahkan mereka juga telah menangkap monster yang merupakan bos dungeon di sana. Bocah itu kemudian berdiri di hadapan monster itu dan berkata, "Monster ini tidak memanggil mereka pengungsi antar dimensi itu jauh lebih akurat. Hidup yang dijalani dengan menjelajah tanpa rumah itu pasti sangat menyakitkan. Aku akan memberimu kesempatan untuk melepaskan amarah itu." Bocah itu kemudian mengeluarkan Stardust berwarna emas dan memasukkan Stardust itu ke dalam monster tersebut. "Buat kekacauan sesuka kalian di luar sana. Aku harus menyelidiki bumi ini lebih lanjut. Semua ini untuk memenuhi tujuan absolut." Scene kemudian berpindah di luar gate, tepatnya di sekitar bandara Incheon. Dan pada saat itulah, gate-nya tiba-tiba menjadi Red Gate yang memancarkan energi sihir yang sangat kuat. Para petugas asosiasi itu pun berkata, "Jika kita tidak segera mengalahkan bosnya, dungeon break mungkin akan terjadi. Jika itu terjadi di sini, kerusakannya diperkirakan akan menyebar sampai di bandara. Kita harus segera melaporkan masalah ini." Namun tiba-tiba, para petugas asosiasi itu pun bertingkah aneh. Dan ternyata, mereka telah dikendalikan oleh bocah berambut putih yang merupakan Apostle of Itarim. Petugas itu berkata, "Kalau begitu, aku akan melaporkan ini kepada asosiasi bahwa tidak ada masalah di sini." Segera setelah itu, dungeon break telah terjadi. Dari Red Gate tersebut, keluar para monster yang akan menghancurkan segalanya. Bocah itu berkata, "Kita adalah keberadaan untuk memenuhi keinginan Sang Absolut. Jika Absolut menginginkan sesuatu, kita akan meraih tujuan itu dengan cara apapun." Namun suatu ketika, Sang Absolut berkata, "Salah satu Absolut dari dimensi lain telah tiada. Ambil ini dan klaim kepemilikan dari dunia tanpa Tuhan." Menanggapi perintah Absolut, kami mengumpulkan pengikut yang tak terhitung jumlahnya dan pergi ke dunia tanpa Tuhan tersebut. Akan tetapi, dibutuhkan energi yang sangat besar untuk mengangkut semua prajurit melintasi dimensi. Jalur dimensi semakin sempit seiring besarnya energi yang dimiliki. Semakin sempit jalurnya, semakin lama juga mereka sampai ke tujuan.
Dan sampai pada harinya, pasukan yang pantang menyerah itu pun tiba di dunia tanpa tuan tersebut. Namun ketika mereka sampai di sana, mereka dihadang sosok yang disebut sebagai Darkness, sosok kegelapan yang tak berujung. Rise, bangkitlah. Dan pada saat itulah, sebuah kegelapan langsung menyelimuti pasukan tersebut. Dari kegelapan itu, keluar pasukan bayangan yang tak terhitung jumlahnya mulai menyerang mereka. Sang kegelapan dan pasukannya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi hal yang menakutkan dari sang kegelapan tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika salah satu prajurit kami gugur saat melawan pasukan kegelapan, maka prajurit yang dulunya rekan akan tenggelam dalam kegelapan dan berbalik melawan kami. Semakin lama peperangan yang terjadi dan seiring meningkatnya jumlah korban, semakin meningkat pula kekuatan sang kegelapan. Dan karena itulah, pasukan dewa berada dalam posisi kurang diuntungkan. Perang yang dimulai di dunia tanpa tuan akhirnya meluas ke dimensi luar. Ketika pasukan dewa jatuh dalam keputusasaan setelah gagal menembus sang kegelapan setelah sekian lama, utusan Dewa Tial menawarkan sebuah ide. Ini adalah kesempatan. Sama seperti kita yang sulit kembali karena magic power kita yang besar, itu juga berlaku pada sang kegelapan yang muncul di luar dunia tanpa tuan. Makhluk di dunia tanpa tuan atau lebih tepatnya di bumi itu tidak menunjukkan tanda-tanda adanya magic power. Dengan menggunakan Mistburn, kita bisa menghancurkannya dari dalam. Mistburn itu adalah orang dengan kepercayaan yang rendah. Meski pikiran mereka dihancurkan oleh api takdir, mereka masih memiliki kehendak dewa. Meskipun mereka lemah, penyebaran kepercayaan mereka meledak-ledak dan sangat mematikan bagi makhluk yang tidak memiliki magic power. Saat kepercayaan mereka menyebar di dunia tanpa tuan, pasukan dewa percaya bahwa mereka dapat mewujudkan keajaiban. Strategi Tial itu pun disetujui dengan suara bulat. Segera setelah itu, Tial mulai menggunakan kemampuannya untuk membagi kekuatan dan kemampuannya menjadi 5 bagian. Kepingan terlemah membawa api Mistburn dan pergi menuju dunia tak bertuan. Seperti yang direncanakan, kepingan terlemah berhasil memasuki dunia tak bertuan tanpa diketahui sang kegelapan. Namun saat mereka tiba, kepingan pertama Tial menghadapi variabel yang tak terduga. Makhluk hidup di dunia tak bertuan yang dulunya tidak memiliki magic power, sekarang mulai memiliki magic power. Hal itu terjadi saat peristiwa bencana besar yang disebut Great Cataclysm terjadi di bumi. Terjadinya hal yang tak terduga itu pasti ada seseorang yang merencanakannya. Karena hal tak terduga itu, kepingan pertama memutuskan untuk menunggu kepingan lainnya. Dan sekarang, kepingan pertama telah berhasil bersatu denganku, yaitu kepingan kedua. Rencanaku tidak boleh ditunda lagi. Manusia, terutama para hunter yang memiliki magic power, harus dipelajari sampai potensi tertinggi mereka. Aku akan memenuhi misiku sebagai kepingan Tial. Scene kemudian kembali ke situasi saat ini, di mana bocah berambut putih yang merupakan kepingan Tial atau bisa disebut juga sebagai Apostle of Itarim kini sudah berada di dalam bandara. Namun tiba-tiba, sebuah ledakan pun terjadi di sana hingga membuat semua orang berlarian dan sangat panik. Dan ternyata, ledakan itu berasal dari para monster yang menerobos masuk ke dalam bandara. Munculnya gerombolan monster itu terjadi karena adanya dungeon break. Monster itu pun mulai menyerang manusia yang ada di hadapan mereka. Ini dungeon break, cepat hubungi asosiasi hunter. Sedangkan di satu sisi, bocah berambut putih itu pun hanya mengamati dan bergumam. Jika ada monster dengan magic power tinggi yang mengamuk, hunter peringkat atas pasti akan muncul. Jika mereka datang, aku akan menilai kemampuan hunter rank S. Dan tak lama kemudian, para hunter mulai berdatangan untuk menghentikan para monster. Hunter itu berkata, "Kenapa tiba-tiba terjadi dungeon break di sini? Bukankah seharusnya ada guild yang ditempatkan di gate terdekat?" Di satu sisi, bocah itu menatap para hunter dan bergumam. Apa para hunter itu datang dari bandara? Mereka semua pengguna Stardust. Karena mereka pengguna Stardust, aku bisa mengendalikan mereka. Dan seketika itu juga, semua hunter pengguna Stardust yang datang itu pun langsung dalam kendali. Bocah itu berkata, "Kalian menghalangiku, pergi sekarang juga." Dan tentunya, para hunter itu pun langsung menuruti perintah tersebut dan pergi. Karena tidak ada yang menghadapi para monster itu pun dengan bebas membantai manusia yang ada di dalam bandara. Di sana terlihat seorang wanita yang ditikam oleh monster goblin tepat di depan bocah itu.
Wanita itu berteriak dan berkata, Tolong selamatkan aku." Jeritan dan tangisan pun bergema di sana. Tapi bocah itu hanya melihat dan mengamati. Bocah itu dalam hati berkata, "Kenapa para manusia ini memiliki hasrat yang hanya dimiliki absolut? Apa manusia yang rapuh ini jauh lebih istimewa dibandingkan dengan kami?" Di saat kepanikan melanda di dalam bandara, Suho kini telah sampai di bandara Korea. Melihat kekacauan yang terjadi, Suho merasa bahwa dungeon break mungkin telah terjadi. Ia kemudian memakai topengnya dan langsung menyelamatkan orang-orang dari monster yang menyerang. Suho berkata, "Aku akan menahan para monster, larilah dan selamatkan dirimu." Suho kemudian menendang dan menebas gerombolan goblin di sana. Melihat kedatangan seorang hunter misterius, dalam hati bocah itu berkata, "Siapa hunter yang mengenakan topeng hitam itu? Apa mungkin dia adalah hunter yang dibicarakan Lee Min Sung sebelumnya?" Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.